Suara tenang pemuda itu seperti air yang mengalir saat melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang dipanggil Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menjadi menyeramkan. Kedua pasang mata menatap pemuda itu, yang perlahan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan garang tersenyum. Hanya 2 bintang Douzong yang berani bertindak begitu lancang di depan kami berdua, teman-teman lama. Masih ada 40 detik. Pemuda itu tampaknya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulutnya. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan memerintahkan. Ekspresi sengit langsung terbang ke mata banyak orang dari sekte api hitam saat mereka mendengar perintah ini. Douk yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan douki mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan mendekat. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan ganas itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak menyebabkan langkah Xiao Yan berhenti sejenak. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya terkejut saat melihat nyala api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, "Api surgawi?" Kegembiraan dan keserakahan yang liar tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah tangisan mereka yang tidak disengaja. Sekte api hitam terkenal karena afinitas apinya. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Bocah, kamu memiliki barang yang unik. Namun, karena Anda telah menyerahkan diri Anda kepada kami berdua akan dengan baik hati menerimanya. Zhao Hei tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat bersamaan dan bergegas menuju Xiao Yan. Waktunya habis. Xiao Yan menghela nafas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiao Yan perlahan terdistorsi sementara desahan lembutnya perlahan terdengar. Tiba-tiba, sosok tua dengan aneh muncul. Lengan bajunya secara acak diayunkan ke arah 2 orang yang telah menembak secara eksplosif. Segera, ruang kosong itu tampak tercampur dengan kasar oleh tangan yang tak terlihat, memperlihatkan banyak lipatan spasial. Kekuatan yang agung dan menakutkan menembus ruang dengan tenang seperti air banjir saat lengan baju diayunkan. Setelah itu, dengan lembut bertabrakan dengan dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk riak sedikit pun. Grup. Tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terdiam saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi syok. Sebelum guncangan ini benar-benar hilang, 2 suap darah segar berwarna merah cerah bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulut mereka. Bang! Setelah darah segar dimuntahkan, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka kemudian menabrak tanah, berguling dengan menyedihkan selama lebih dari 10 kali sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding. Suara samar namun jelas dari tulang yang dihancurkan terdengar. Seluruh aula hening. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiao Yan dengan ekspresi tumpul. Hanya dengan gelombang acak, 2 ahli di puncak kelas Douzong bintang 6 dikalahkan dengan sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk membela diri. Douzun. Ye Song tercengang saat melihat sosok tua ini. Meski tidak sedikit pun aura merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah keberadaan yang kuat yang telah melangkah ke kelas Douzun. Sejak kapan klan Yesaya berinteraksi dengan pakar seperti itu? Pikiran ini melintas di hati Ye Hong. Sejak klan mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik minat seorang elit Douzun. Jika tidak, sekte api hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka.
Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xin Lan di luar aula besar. Dia langsung terkejut. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Meskipun penampilannya sedikit berubah, Ye Zong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia Xiao Yan yang dulu? Pikiran ini melintas di hatinya. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup udara sejuk. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka yang kuat di sampingnya, namun mengapa ada elit misterius lainnya Do Uzun di sampingnya setelah hanya 1 bulan atau lebih? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan seorang elit Do Uzun untuk mengikuti di sampingnya? Klan Ye saya buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk agung ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar di dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Xiao Hei dan Qin Mo. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Pemogokan dari Tianhuo Zunze sebelumnya telah menyebabkan keduanya paling tidak cedera serius. Bahkan jika mereka berhasil pulih, kemungkinan gejala sisa akan tertinggal. Senior ini, kami berdua adalah tetua dari Sekte Api Hitam. Kami buta telah menyinggung perasaan Anda hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Xiao Hei dan Qin Mo naik dari tanah dengan cara yang menyedihkan. Hati mereka sangat terguncang sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun amarah. Menjadi mereka yang terlibat, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa menakutkan serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pasti ahli dari kelas Do Uzun. Eksistensi seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Sekte Api Hitam mereka. Sialan, bagaimana mungkin klan Ye berkenalan dengan elit Do Uzun? Kami salah menghitung kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu pemimpin sekte tentang ini. Sebaiknya kita berhenti memiliki pikiran buruk apapun terhadap klan Ye di masa depan. Seekor unta yang mati karena terlalu kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Mulut mereka berdua dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuh mereka saat mereka mengusap darah segar di wajah mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun prestise yang mereka tunjukkan sebelumnya. Di depan seorang elit Do Uzun, hidup mereka seperti semut yang bahkan tidak layak disebut. Poin ini adalah sesuatu yang mereka berdua sadari dengan jelas. Enyah. Jika Anda kembali lagi, saya akan menuju ke Sekte Api Hitam Anda dan menemani Anda semua dengan sedikit obrolan. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati, saat dia berbicara dengan dingin. Xiao Hei dan Qin Mo menggigil dingin saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Keduanya saling mendukung dan lari ke pintu. Bawalah barang-barangmu. Tangisan dingin Xiao Yan dengan cepat mengikuti setelah keduanya baru saja keluar melalui pintu. Keduanya buru-buru berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke cincin penyimpanan mereka. Baru setelah itu mereka memimpin orang-orang mereka dan melarikan diri dengan menyedihkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua ini terjadi di depan tatapan tertegun anggota klan Ye. Anggota klan Ye di aula besar hanya pulih beberapa saat setelah menyaksikan orang-orang dari Sekte Api Hitam melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Beberapa rasa hormat melonjak di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Tianhuo Zunze di sampingnya. Kakek, kamu baik-baik saja. Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara khawatir saat menghadapi Ye Zong. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Matanya segera mendarat di Xiao Yan saat dia dengan lembut menghela nafas. Dia membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan mengambil sikap tidak hormat dari klan Ye saat itu. Xiao Yan. Beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa sesepuh klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan.
Ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Sebaliknya, dia menyatakan niatnya, kali ini, saya datang ke klan Ye dengan maksud untuk meminjam altar kuno api matahari. Bolehkah saya tahu apakah penatua Ye Zong akan meminjamkannya kepada saya? Mata Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa getir sambil berkata, Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye saya hari ini. Meskipun altar kuno api matahari tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye telah jatuh ke keadaan seperti itu. Ia mungkin mencari kematiannya sendiri jika ia masih bersikeras dengan cara lamanya. Xiao Yan hanya dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar bahwa Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah tersebut. Ye Zong menginstruksikan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka berbatu yang sangat sepi muncul di depan mereka. Di tengah tanah terbuka ada altar yang agak kuno. Bebatuan besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi jejak waktu. Jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan murni energi di sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti zat tersebar dari langit. Setelah dipantulkan oleh dinding batu halus, mereka akhirnya berkumpul di tablet batu hitam pekat. Ada lubang yang menghubungkan jauh di bawah tanah di bawah lempengan batu. Beberapa bibit inti jantung api akan lolos saat tablet batu dipindahkan. Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zong dengan lembut menghela nafas dan tertawa getir saat dia menatap altar kuno. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun lalu, bibit api inti jantung jarang keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari. Ye Zong mendesah. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada api matahari apapun untuk tujuannya. Yang dia ingin lakukan hanyalah meminjam energi alami yang murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil, masuk ke altar. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan alisnya berubah vertikal karena dia merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka iblis bumi. Setelah itu, dia akhirnya santai dan berjalan ke altar. Pak Tua Yao, mohon jaga kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Tian Huo Sunse tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Anda dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Douzun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang akan dapat mengganggu Anda. Ye Zong juga dengan bijak mundur jauh saat melihat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekitar altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia memandang dokter peri kecil di depannya, yang tampak sedikit tidak nyaman. Dengan tawa lembut, dia berkata, kalau begitu, aku juga harus mulai. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kecemasan di hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Dia menegakkan tubuh bagian atasnya. Leher panjang dan pinggangnya yang sempit membentuk lekukan yang memikat. Xiao Yan juga duduk.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dari langit. Tangannya dengan lembut membelai udara kosong. Segera, perasaan hangat terpancar dari telapak tangannya. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk, Xiao Yan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun buruk dokter peri kecil secara alami ditekan. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi di mana tubuh racun yang menyedihkan meledak di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiao Yan sedikit bergeser. Setelah itu, mereka berhenti di tablet batu hitam pekat yang diletakkan di altar. Ye Song telah menyebutkan bahwa tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendorong tablet batu hitam pekat itu. Perasaan panas melonjak dari dalam. Namun, itu tidak menyebabkan Xiao Yan sedikit pun tidak nyaman. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan mendorong tablet batu ke samping di tengah suara retakan. Tablet batu perlahan-lahan didorong ke samping dan lubang hitam-hitam seukuran kepala muncul di pandangan Xiao Yan. Kemungkinan ini adalah lubang yang disebutkan Ye Song. Berderit-berderit. Saat tablet batu itu disingkirkan, sepertinya itu telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekitar altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bundar, mengelilingi Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan cara yang sangat ketat. Jika dilihat dari luar, orang hanya bisa melihat tembok batu kuno yang menjulang tinggi. Menyusul terbentuknya dinding batu berbentuk melingkar, dinding batu tersebut seakan berangsur-angsur menjadi halus. Jumlah sinar cahaya yang meningkat dipantulkan oleh dinding batu seperti cermin. Akhirnya, mereka berkumpul di lubang di tanah ini. Cahaya terang dan menyilaukan sangat menyilaukan. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak sedikit pun bibit api keluar dari lubang di tanah. Karenanya, apa yang disebut api matahari tidak muncul. Untungnya, cahaya dan energi panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan pengumpulan sinar matahari. Pada akhirnya, alis dokter peri kecil sedikit vertikal. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan membakar saat mendarat di tubuhnya. Desis mendesis. Gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sinar matahari yang panas di dunia luar dan mengeluarkan suara mendesis. Tidak perlu panik. Xiao Yan menghiburnya dan tersenyum ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang tangannya terkepal. Dia melambaikan tangannya dan kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan membalik tangannya setelah mengeluarkan monster core. Sebuah kotak giok muncul di dalamnya. Kotak giok itu berwarna putih salju. Ada sedikit udara dingin merembes keluar darinya. Warna hijau giok serta zat lengket, yang masih bergoyang, muncul di mata Xiao Yan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta karun unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk apa yang disebut metode racun. Dikabarkan bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dapat merasakan hati bodhisattva, namun, sejak saya mengetahuinya, benda ini tidak memberi saya petunjuk sedikit pun. Xiao Yan melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva di kotak giok dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya mendarat di dokter peri kecil di depannya sambil melanjutkan dengan suara serius. Saya akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa ki racun dalam tubuh Anda ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya. Jika kita bahkan tidak dapat maju melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai. Dokter peri kecil mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mengangguk. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menghabiskan beberapa tahun upaya untuk membantunya menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan terlepas dari betapa menyakitkan itu akan terjadi.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas usaha yang dilakukan orang di depannya ini selama bertahun-tahun? Aku perlu melepaskan segel di dalam tubuhmu dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar tanpa sadar. Jika dia gagal menekan tubuh racun yang menyedihkan, kemungkinan dokter peri kecil akan mati di tempat. Saya percaya kamu. Dokter peri kecil tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Senyum memikat muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang menyemangati. Xiao Yan perlahan mengencangkan tangannya. Suaranya dalam, saya sudah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun, dan saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu. Aku akan mulai membuka segelnya. Ekspresi Xiao Yan serius. Pikirannya paling terfokus yang pernah dia perintahkan dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar perintahnya. Kemarahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik. Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, yang begitu serius sampai tidak memiliki emosi lain, dia dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Bagaimanapun, orang ini sudah melihatnya berkali-kali. Dia tidak keberatan mengizinkannya untuk melihatnya lain kali. Dokter peri kecil dengan lembut melepas pakaiannya sambil memiliki pikiran yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang indah, putih, dan halus. Sosok yang sempurna seperti batu giok terlihat di bawah terik matahari. Terlepas dari seberapa kuat hati Xiao Yan, matanya tanpa sadar berkedip sesaat ketika dia melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya terbuka. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Matanya tertuju pada tubuh dokter peri kecil. Tubuhnya yang seperti giok suet memiliki banyak bekas luka merah samar. Bekas luka ini terdiri dari simbol yang tak terhitung jumlahnya yang naik ke seluruh tubuh dokter peri kecil, membentuk segel sempurna dalam prosesnya. Xiao Yan meringkuk jari-jarinya. Api hijau giok terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya mengayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu sangat menekan perut halus dokter peri kecil. Asap putih mendesis keluar. Bekas luka merah samar, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan mulai bergoyang di bawah jarinya. Bekas luka itu segera memucat. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus dari tubuh dokter peri kecil setelah simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keabu-abuannya perlahan berubah menjadi abu-abu murni. Warna keabu-abuan semacam ini mengandung aroma kematian. Itu bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Sekilas, seseorang akan merasakan perasaan berkibar yang sepertinya telah menyebar dari dalam jiwa mereka. Ketika tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, warna keabu-abuan semacam ini akan dengan cepat melahap semua kekuatan kehidupan milik pemiliknya. Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil dengan cepat menghilang mengikuti penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini. Wajah aslinya yang lembut perlahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan pergulatan yang samar-samar merembes dari antara kedua alisnya menunjukkan bahwa dia menahan serangan balik dari tubuh racun yang menyedihkan. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat nyala api hijau giok diludahi dari mulutnya. Cincin hitam pekat di jarinya berangsur-angsur bergetar. Api berwarna putih pekat perlahan melengkung dan naik. Xiao Yan meraih kumpulan api putih pekat ini. Dia memasukkannya ke dalam nyala hijau gioknya. Ketiga jenis api itu mengalami perubahan drastis saat mereka melakukan kontak. Namun, Xiao Yan sudah menguasai perubahan semacam ini. Dia menghabiskan beberapa saat sebelum dia benar-benar menggabungkan ketiga jenis api itu. Ciptaan terakhir dari penggabungan tiga jenis api surgawi adalah api putih hijau murni. Itu perlahan naik sementara gelombang kekuatan penghancur perlahan menyebar darinya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah berhasil menggabungkan tiga jenis api surgawi. Dia melirik kabut racun abu-abu yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil di depannya. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan nyala api hijau putih melonjak.
itu meluas dan dibundel di sekitar tubuh dokter peri kecil. Desis, 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 desis. Nyala api baru saja menutupi dokter peri kecil ketika gas racun padat berwarna abu-abu di sekitar tubuhnya mengeluarkan suara mendesis yang intens, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, melarikan diri kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ci! Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil segera berubah menjadi warna abu-abu murni ketika gas racun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar dari dirinya. Tubuh dokter peri kecil bergerak dan keluar dari altar ini. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Tubuh dokter peri kecil baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri. Tangannya ditutupi oleh api hijau putih saat menekan ke bahu dokter peri kecil, dengan kasar menahannya dalam prosesnya. Mengumpulkan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia berteriak dengan marah. Api hijau putih berubah menjadi bibit api kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah teriakan terdengar. Mereka menembus kulit dokter peri kecil dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas racun berwarna abu-abu. Bibit api hijau putih dari segala arah menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Untungnya, kekuatan Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikan begitu banyak bibit api. Gas racun abu-abu yang meresap mulai dengan cepat menyebar setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, semua gas beracun berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. His desis 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 desis. Sedikit suara terus-menerus dipancarkan dari tubuh dokter peri kecil. Gelombang demi gelombang gas racun berwarna abu-abu dengan tergesa-gesa melarikan diri dari gabungan kekuatan dari 3 api surgawi. Akhirnya gas itu dikejar ke perut bagian bawah. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Gas racun yang sangat besar dan kuat, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. Sekilas, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran itu adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani dengan mudah menghadapi gas beracun yang menakutkan secara langsung. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan kekuatan 3 jenis api surgawi, dia akan terkikis oleh jenis gas racun ini menjadi tidak ada hanya dengan kontak pertama. Bahkan tidak perlu berbicara tentang mengusirnya. Mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan monster core, dan menggunakan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas racun yang berkumpul. Dia tiba-tiba meraih inti rakasa kristal binatang kalajengking naga racun langit, dan dia meletakkannya di perut bagian bawah dokter peri kecil. Kristal itu baru saja melakukan kontak dengan kulit dokter peri kecil ketika dia secara aneh memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal itu perlahan menyatu dengan kulitnya. Inti monster itu secara aneh ditelan oleh kulit dokter peri kecil, segera memasuki pusaran gas beracun abu-abu. Setelah itu, ia bertahan di tengah pusaran. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius setelah berhasil memasukkan monster core. Matanya mengarah ke kotak giok di sampingnya, tempat air liur transformasi tubuh bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting,